Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Yesus yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu.
Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Merry Christmas, selamat Hari Natal. Hari ini 25 Desember. Semalam kita telah merayakan perayaan Natal. Hari ini kita tidak ada ibadah, tetapi saya menyapa Bapak Ibu dalam firman di Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tenda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2 dikatakan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Bapak Ibu, hidup orang percaya adalah hidup yang berjalan bersama Kristus setiap hari. Sebagaimana Kristus adalah terang dunia, seperti dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Maka orang percaya pun dituntut untuk bisa menjadi terang. Lalu bagaimana hidup kita menjadi terang? Efesus 5 ayat 9 mengatakan, "Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran." Nah, berhubungan dengan inilah kita membahas hari ini Yesaya pasal 56. Bicara tentang keadilan Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saya menitik beratkan kepada keadilan melalui Yesaya 56 ini. Bapak Ibu, keadilan adalah buah dari terang yang menyatakan kedamaian. Tidak ada kedamaian tanpa keadilan. Agar kedamaian terjadi, keadilan harus ditegakkan. Keadilan berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, membela yang tidak bersalah, dan menghukum yang jahat. Dalam Yesaya pasal 56 ini, Nabi menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda di pembuangan. "Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan." Perintah ini dinyatakan,
diperintahkan sehubungan dengan keselamatan dan keadilan Allah. Allah hanya menginginkan suatu suasana yang adil di dalam persekutuan dengan umatnya. Menariknya bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk lebih dahulu taat melakukan perbuatan keadilan saat itu juga. Bukan melakukannya nanti setelah pembebasan dari pembuangan. Artinya perintah ini diberikan saat mereka masih ada dalam pembuangan. Jadi apapun sekarang keadaan kita, bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan keadilan. Pak, saya sedang berada di situasi yang sulit. Pak, saya sedang ditindas. Pak, saya sedang ada di bawah. Tidak ada alasan, karena firman Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel saat mereka masih ada dalam pembuangan sebagai budak rodi. Tetapi mereka diperintahkan untuk hidup dalam keadilan Tuhan. Taati hukum, tegakkan keadilan. Keberadaan di pembuangan sekalipun bukan alasan, sekali lagi, tidak melakukan keadilan. Menyambut berita keselamatan bagi bangsa Israel, tetapi juga yang bersifat universal bagi semua orang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tujuan keadilan Allah adalah terciptanya suasana damai sejahtera. Tidak ada yang tersakiti dan terpisahkan. Oleh karena itu, kita mesti hidup dalam ketaatan melakukan keadilan ini sesuai hukum Allah dan tidak melakukan perbuatan jahat, maka kedamaian akan nyata. Bahkan disebutkan melalui perikop ini, orang-orang yang bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa Israel, tetapi mentaati hukum, hidup dalam keadilan Allah, memelihara hari Sabat, dan tidak melakukan kejahatan, akan menerima identitas baru. Allah pun berkenan kepada mereka, bahkan memberi tempat khusus di hadiratnya dan menerima ibadah serta persembahan mereka. Artinya mereka disambut sebagai umat Allah. Jadi melalui kebenaran firman ini ingin disampaikan bahwa keselamatan yang dari Tuhan disampaikan kepada setiap orang yang hidup dalam keadilan. Kristus sendiri dalam karya keselamatannya menyatakan keadilan Allah dan menjadi teladan kita. Kristus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, membela yang tidak bersalah dan menghukum yang jahat. Hukuman daripada dosa, upah dosa ialah maut, dilaksanakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Selanjutnya, setiap orang yang beriman percaya kepada karya penebusannya, yang telah ditebusnya, dibenarkan, dia bela di hadapan Allah Bapa untuk menjadi umatnya kembali. Melalui kesempatan ini, marilah kita memohon agar Tuhan menolong kita dalam melakukan perbuatan yang adil seperti yang Kristus telah teladankan. Inilah berita firman hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, oleh kasih dan anugerah-Mu di hari yang bersejarah bagi seluruh umat manusia. Karena hari ini 25 Desember yang pada umumnya diperingati oleh umat Tuhan sebagai hari Natal. Kami bangun dalam keadaan sehat dan menerima berkat firman Tuhan. Engkau hadir di dunia untuk menyatakan keadilan Tuhan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, membela yang tidak bersalah, dan menyatakan hukuman kepada yang bersalah. Semua engkau tanggung melalui dirimu, dan itu semua dimulai dengan Tuhan menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Karya penebusan adalah pernyataan keadilan Tuhan yang bersalah harus dihukum, tetapi engkau menanggungnya bagi kami, supaya kami dibenarkan. Dan keadilan-Mu sekali lagi dinyatakan dengan engkau membela yang telah dibenarkan, supaya setiap kami peroleh kesempatan kembali hidup memuliakan Tuhan sebagai orang-orang yang menyatakan keadilan Tuhan, yang menjunjung tinggi kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup yang tertuju kepada Tuhan, hidup yang mengabdi kepada kebenaran Allah. Tuntun hidup kami
seturut kehendak-Mu di Natal tahun ini. Engkau yang hadir lahir di dalam hati setiap umat-Mu, Engkau juga yang menuntun kehidupan kami, langkah demi langkah, hari demi hari, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan kasih, kuasa, kebenaran, dan keadilan-Mu bagi dunia. Supaya setiap orang yang berjumpa dengan kami pun diberkati dan melihat Allah dalam diri kami. Allah Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, Bapak Ibu. Selamat Natal, selamat berlibur. Jangan lupa berdoa, Tuhan menyertai, melindungi setiap perjalanan, liburannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Selalu sehat dan jadi berkat dimanapun juga. Tuhan memberkati. Sampai ketemu tanggal 29 di ibadah minggu terakhir dan tanggal 31 di ibadah tutup tahun. Tuhan memberkati. Shalom.